Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan yang sangat sederhana untuk kita semuanya yang diambil dari Matius 7 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Selumbar dan balok, dua-duanya eksis. Apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ini betul-betul menegur kita. Yesus mengingatkan kita akan 3 hal, saudaraku. Yang pertama, ketika dia berkata bahwa di dalam diri kita ada balok atau selumbar, maka sebetulnya dia sedang berbicara bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya kesalahan, punya dosa, punya kelemahan. Oleh sebab itu tidak semestinya kita justru banyak membicarakan kesalahan orang, tapi kita lupa mengurus kesalahan, kekurangan kita sendiri. Ingat baik-baik, ayat ini berkata, semua orang punya kelemahan. Orang dunia saja tahu, sesama biskota dilarang saling mendahului. Mestinya sesama orang yang berdosa dilarang saling mengejek. Yang kedua maknanya adalah ayat ini ingin menunjukkan kepada kita, kita cenderung lebih mudah melihat kekurangan orang lain yang mungkin lebih sedikit daripada kekurangan kita yang mungkin lebih banyak. Tetapi manusia jasmani kita cenderung melihat kekurangan orang lain daripada kelemahan dirinya sendiri. Ini juga adalah merupakan sebuah perwujudan lemahnya kemampuan kita mendengarkan suara Roh Kudus. Ini merupakan perwujudan betapa kita masih menjadi manusia daging yang sangat-sangat berorientasi kepada kemenangan-kemenangan diri sendiri dengan cara melihat kelemahan-kelemahan orang lain yang seolah-olah lebih besar, padahal sebetulnya kelemahan kitalah yang lebih besar. Dan yang ketiga maknanya adalah ketika kita melihat selumbar di mata orang lain, maka apa yang terjadi? Itu adalah sebuah tindakan untuk menghakimi orang lain. Padahal firman Tuhan sudah berkata, penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita sudah melewati batas. Kita sudah melompati pagar. Kita mengambil yang bukan porsi kita. Tuhan yang semestinya satu-satunya yang menilai di antara kita sebagai sesama makhluk. Dia yang semestinya kita izinkan menilai kita satu persatu, bukan kita sendiri. Sebab kita sendiri tidak bebas daripada berbagai-bagai kekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang keempat, ini menunjukkan bahwa kita kurang mengalokasikan waktu untuk introspeksi diri kita. Atau kita kurang bermeditasi di hadapan Tuhan. Atau kita kurang menyadari kelemahan-kelemahan kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan betapa kita masih sangat kurang intim dengan Dia. Sebab ketika kita datang kepada Dia yang kudus itu tanpa cacat celah, maka pada saat itu mestinya yang kelihatan adalah kita yang penuh cacat celah. Dan saat itu mestinya menyadarkan kita bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Ingat baik-baik, orang yang melihat selumbar di mata orang lain itu menunjukkan bahwa kita semuanya punya kelemahan. Sekalipun selumbar di mata orang, balok di mata kita, atau selumbar di mata kita, balok di mata orang lain, tetaplah itu semuanya
sebagai perwujudan daripada kelemahan. Kita manusia yang penuh kelemahan. Yang kedua, kita cenderung lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada mengenali kekurangan diri kita sendiri. Kita sangat-sangat pintar menunjukkan kekurangan orang lain, tapi sangat susah mengakui kelemahan kita. Dan yang ketiga, kita sering sekali mengambil porsi Tuhan untuk menghakimi. Lalu kita mulai menghakimi teman kita. Padahal itu mestinya milik Tuhan. Dan yang keempat adalah, kalau kita melihat selumbar di mata orang lain, kita memiliki sangat terbatas waktu untuk intim dengan Tuhan, Sang sempurna itu, sehingga kita tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Saudara akan tahu betapa jeleknya baju saudara kalau saudara bertemu dengan orang yang memiliki baju yang sangat bagus. Saudara akan tahu betapa banyaknya kekurangan kita kalau saudara bertemu dengan Yesus Kristus yang sempurna tanpa kekurangan itu. Dan itu akan memproteksi kita, membuat kita malu untuk tidak menunjuk-nunjuk kelemahan orang lain. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.